semuanya, selamat datang di konten edukasi hari ini. Kita akan membahas satu skill yang kelihatannya sederhana, tapi menentukan kualitas hidup kita, yaitu manajemen waktu. Banyak orang mengira 24 jam itu waktu yang sebentar, padahal masalahnya bukan di waktunya, tapi bagaimana kita mengelolanya. Yuk kita belajar, apa sih manajemen waktu itu? Mengapa manajemen waktu itu sangat penting? Karena manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur, merencanakan, dan mengendalikan waktu agar bisa mencapai tujuan yang lebih efektif. Bukan soal banyak hal, tapi melakukan hal yang lebih penting. Kalau kamu bisa mengatur waktu dengan baik, kamu bisa mengurangi stres, bisa meningkatkan produktivitas, bahkan kamu juga bisa punya waktu untuk diri sendiri. Coba kamu bayangkan, kamu yang tugas kuliah, organisasi, kerja part-time, bahkan harus ngurusin urusan rumah sekalipun, tapi karena kamu gak punya rencana, jadi harus coba mendadak, begadang tiap malam, yang bikin hasil jadi gak maksimal. Bukan karena kamu gak mampu, tapi karena waktu kamu yang berantakan. Ini masalah banyak orang, karena gak tahu arti prioritas, multitasking tanpa arah, dan sering menunda. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 3 metode dalam memanajemen waktu kita. Yang pertama, penting. Kita harus bisa membedakan mana tugas penting dan mana tugas mendesak. Yang kedua, time blocking. Yang mana kita mengalokasikan waktu kita ke suatu kegiatan tertentu. Yang ketiga, batasan. Kita harus berani bilang tidak untuk hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Nah, ada beberapa tips sederhana yang bisa langsung kalian lakukan. Yang pertama, tulis 3 prioritas utama setiap hari agar mengerjakannya lebih fokus. Yang kedua, gunakan metode Pomodoro, mengerjakan tugas selama 25 menit dan waktu istirahat selama 5 menit. Yang ketiga, hindari distraksi. Matikan notifikasi yang tidak penting. Yang keempat, siapkan agenda mingguan seperti catat deadline, jadwal kuliah, rapat, dan waktu istirahat. Dan yang terakhir, evaluasi sebelum tidur. Cek apa saja yang telah dikerjakan dan apa saja yang harus diperbaiki. Contoh penerapannya, misalnya kamu mahasiswa, jam 8 sampai jam 10 waktunya kuliah, jam 11 sampai jam 12 ngerjain tugas, jam 1 sampai jam 3 rapat organisasi, jam 20 sampai jam 21 waktunya belajar. Itu sudah waktu yang tertata dan tinggal diterapkan ke diri sendiri. Kalau semuanya sudah konsisten, hasilnya akan jauh lebih kelihatan, tugas lebih cepat selesai, waktu lebih luang, dan kamu gak stres. Mulai hari ini, coba terapkan satu tips dari video ini. Ingat, waktu adalah aset yang paling berharga. Semua orang punya 24 jam, tapi yang bisa mengolahnya lah yang akan berkembang. Yuk, jadi pribadi yang lebih tertata dan produktif.